yang akan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila di Indonesia. Jadi pasukan merah ini dibentuk atas dasar cinta akan tanah Dayak, cinta akan budaya, persatuan, agar mereka bisa membantu menjaga tanah Dayak dan siap untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia kapanpun dan dimanapun. Halo teman-teman, selamat datang di channel Verdiser. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pasukan merah suku Dayak yang mungkin dianggapan sebagian besar orang itu menyeramkan dan menakutkan karena mereka dalam setiap acara-acara itu menampilkan mandaunya, menampilkan tombaknya, sumpitnya, dan pakaian yang berciri khas ingin melakukan perang seperti itu ya. Jadi mereka juga biasa melakukan atraksi-atraksi kebal benda tajam seperti itu. Nah, mengapa mereka melakukan itu dan mengapa mereka harus membawa alat-alat seperti itu untuk atau dalam acara-acara seperti acara besar suku Dayak ya, yaitu Gawe Dayak, pesta panen padi. Bahkan ada di saat saya berkumpul dengan teman seperti itu, bahkan ada yang bilang, wah, mengapa mereka melakukan itu? Para pasukan itu, apakah relevan dengan zaman sekarang? Katanya seperti itu. Itu menjadi keresahan atau kerisauan dalam hati saya, karena saya bisa memahami mereka, mengapa mereka melakukan itu dan mengapa pasukan tersebut ada sampai sekarang. Tapi pada saat mereka berkata seperti itu, saya hanya diam. Saya tidak ingin menjelaskan dan tidak ingin berdebat di situ. Jadi saya akan menjelaskan di sini ada 3 poin utama yang ingin saya jelaskan. Bukan 3, yaitu 4 poin yang akan saya jelaskan dalam video kali ini mengenai pasukan merah. Bagi teman-teman yang belum tahu atau beranggapan bahwa pasukan merah ini untuk apa sebenarnya, atau mengapa masih ada, atau apakah mereka menyeramkan atau tidak. Yang pertama, mereka itu memang pada zaman dahulu mempunyai tradisi perang antar subsuku untuk mempertahankan wilayahnya. Dulu banyak kerajaan-kerajaan Dayak seperti kerajaan Maanyan, kerajaan Bangkulai Rajang. Nah, mereka mempunyai pasukan yang besar dengan ciri khas mandau, sumpit, dan tombak yang selalu dibawa dalam melaksanakan perang. Bahkan banyak penjajah yang ketar-ketir jika masuk ke Pulau Kalimantan karena pasukan Dayak selalu mengintai mereka. Karena pasukan Dayak selalu mengintai mereka dengan pasukan hantu dan supir beracun dari suku Dayak kala itu. Dari situlah menjadi sebuah tradisi ataupun kebiasaan suku Dayak membawa mandau, tombak, sumpit, perisai, dan lain-lain dalam acara-acara pawai pada festival Gawe Dayak. Dan itu sebagai bawaan saja untuk menjadi ciri khas dari para pasukan Dayak. Dan tidak ada segala perang lagi karena sudah ada perjanjian yang dinamakan Perjanjian Tumbang Anoy. Jadi pada zaman dahulu, suku Dayak ini memang perang antar suku seperti itu. Ya, jadi alat-alat perang seperti mandau, sumpit itu udah menjadi ciri khas mereka, selalu dibawa kemana-mana, melekat sampai sekarang. Itu menjadi budaya dan tradisi yang terus dilestarikan oleh suku Dayak. Kemudian mungkin kalian pernah mendengar nama dari pasukan Tariu Borneo Bangkulai Rajang. Jadi Bangkulai Rajang tersebut adalah sebuah kerajaan Dayak
pada zaman dahulu yang bernama Kerajaan Bangkule Rajang. Jadi mereka mempunyai pasukan. Nah, maka dari itu pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang yang biasa kita lihat di acara-acara pawai-pawai seperti itu, membawa segala Mandau itu berasal dari sana, seperti itu. Jadi pemimpin besar pasukan merah Istana Dayak, Panglima Jilah, itu dari situlah muncul pasukan-pasukan merah ini. Tetapi perang dulu itu, atau sampai sekarang, perang itu tidak akan ada perang lagi karena sudah ada perjanjian Tumbang Hanoi. Perang antar suku pun tidak dilakukan lagi, karena apabila itu terjadi akan menjadi sanksi bagi si pelaku perang tersebut. Yang kedua adalah, ini saya mengutip dari perkataan Panglima Jilah atau Panglima Dayak Kalimantan. Ini adalah ketua besar dari pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang. Dia berkata bahwasannya suku Dayak itu tinggalnya di alam, menyatu dengan alam, dan bukan berasal dari perkotaan. Jadi mengapa selalu memakai mandau, tangkin, itu sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti. Itu adalah adat kami. Kami orangnya suka berburu, berladang, mengukir, menganyam, atau membuat patung-patung. Jadi keseharian kami tidak lepas dari peralatan itu semua. Tetapi perlu diketahui, semua itu akan kami gunakan dalam hal kekerasan apabila adanya keadaan terpaksa yang sudah tidak bisa ditoleransi, dan itu tidak sembarangan. Nah, jadi teman-teman, para pasukan Dayak ini, mereka tidak akan mulai suatu permasalahan terlebih dahulu sebelum mereka diganggu. Jadi mereka adalah pasukan yang rendah hati, tidak sembarangan melakukan ilmu-ilmunya seperti itu. Jadi apabila ada kekerasan atau intoleransi, mereka bertindak seperti itu. Dan itu semua melalui komando dari Panglima Jilah. Kemudian yang ketiga, lalu kenapa mandau itu digunakan untuk atraksi kebal? Kan menakutkan atau menyeramkan. Seperti itu ya. Nah, itulah kekayaan tradisi orang Dayak. Mereka melakukan itu adalah untuk menunjukkan jati diri sebagai orang Dayak, suku yang masih dekat dengan para leluhurnya. Maka dari itu atraksi itu bisa dilakukan, dan tentu sudah dilakukan prosesi terlebih dahulu seperti ritual ataupun ada pantangan-pantangan yang dilakukan mereka. Mereka tidak akan mengarahkan mandau pada kalian atau kalian sedang menonton dalam acara-acara gawai seperti itu, tidak akan diarahkan kepada siapapun, karena itu hanyalah pertunjukan yang sudah dilakukan oleh profesionalnya. Jadi para pasukan Dayak itu sudah dibekali oleh ketua-ketua mereka, jadi mereka udah profesional dalam melakukan aksinya tersebut. Nah, untuk yang keempat ini, saya mengambil makna nasionalis dari pasukan merah, yaitu dalam berbagai kegiatan, mereka selalu membawa bendera nasional Indonesia. Bahkan bendera tersebut bergandengan dengan bendera organisasi mereka. Jadi bendera merah putih dan bendera organisasi mereka itu bergandengan. Bahkan dalam acara gawe di Pontianak, mereka pengurusnya itu berkata seperti ini. Mari kita lihat, dan saya juga akan menampilkan beberapa video yang melihat bendera merah putih selalu dibawa oleh pasukan. Oke, ini.
Nah, ini adalah pasukan TBBR nih menari bersama dengan polisi. Nah, di sini ada bendera merah putih. Nah, ini teman-teman, bendera merah putih bisa dilihat di sini. Bahkan berada di tengah mereka. Nah, ini juga ada benderanya. Oke, kemudian mereka juga sebelum mengadakan pertemuan, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, begitu teman-teman. Jadi mereka sebelum melaksanakan kegiatan mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk nasionalis cinta tanah air dari pasukan merah suku Dayak terhadap Indonesia, seperti itu. Kemudian ini pernyataan dari pengurusnya bahwa ini teman-teman menampilkan karya. Kasih maaf pilihan hidup. Kawan-kawan ini adalah pasukan Dayak yang siap membela Dayak kapanpun. Mereka inilah pasukan Dayak yang akan menjaga tanah air Dayak, tanah air Kalimantan. Hidup Dayak! Mereka inilah pasukan Dayak yang akan menjaga dan mempertahankan NKRI dan Pancasila di Indonesia. Hidup Dayak! Demikian, terima kasih atas perhatian kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kajubata. Jadi pasukan merah ini dibentuk atas dasar cinta akan tanah Dayak, cinta akan budaya, persatuan, agar mereka bisa membantu menjaga tanah Dayak dan siap untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia kapanpun dan dimanapun.